Baik, teman-teman semua, Ibu dan Bapak, ini saya senang melihat wajah ceria-ceria, cerah-cerah gitu ya. Mungkin akan lebih senang lagi saya melihatnya ketika memang bisa open camp ya. Jadi akan interaksi kita bisa aktif ya, karena hari ini kita berbicara mengenai satu topik yang sangat hangat ya, apalagi topik ini adalah sangat menimpa kita di beberapa tahun yang lalu. Teman-teman sekalian, jadi ketika bicara mengenai topik ini, saya baca hasil kajiannya Ibu Ros dan Mas Andra, itu ya. Jadi saya teringat dengan ungkapan yang dikemukakan oleh Elon Musk itu ya. Elon Musk itu kan sangat terkenal dengan Twitter-nya gitu ya. Jadi dia mengatakan tuh begini, beberapa orang itu tidak menyukai memang perubahan gitu ya. Tetapi kita tuh perlu berubah, menerima perubahan itu. Jika alternatifnya adalah bencana. Nah, itu statementnya Elon Musk ya, yang saya teringat dengan statement itu ketika bicara mengenai topiknya Mas Andra ini. Nah, namun tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak segampang itu kita menerima, karena kalau tidak berubah bencana gitu ya. Jadi artinya kesimpulannya ya kita ikut berubah gitu kan ya. eh, Kerap kali kita berpikir seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam frame perubahan lagi, orang itu sebelum berubah, pasti kalau kita lihat kurvanya itu ada kurva shock dulu. Shock karena terjadi suatu kontradiksi di dalam dirinya dia, bahwa ada suatu ketidakpastian akan hasil dari perubahan itu. Nah, disinilah yang disebutkan barangkali oleh Mas Andra nanti itu sebagai suatu stres. Nah, stresnya itu lebih difokuskan lagi, teman-teman. Yang disebut adalah stres digital. Jadi, akibat perubahan-perubahan dalam sistem digitalisasi yang dilakukan pada perusahaan yang Mas Andra teliti, itu terjadi suatu stres digital. Dan stres digital ini ya sangat mempengaruhi memang apakah orang itu siap nggak melakukan perubahan ya. Namun demikian kalau kita lihat bicara mengenai stres, kalau nggak salah itu coping kan bisa dari organisasi, bisa juga dari individu gitu ya. Nah, tampaknya Mas Andra ini memasukkan unsur individunya di dalam coping stres itu, yaitu kepercayaan pada organisasi dan modal psikologis dijadikan variabel moderator di sana. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu kedua variabel ini sebagai moderator hubungan antara stres digital dengan kesiapan untuk berubah. Nah, itu yang akan kita diskusikan teman-teman pada malam ini. Jadi kita akan bagi skema kita menjadi 3 hal. Pertama, nanti saya akan bicara dan perkenalkan narasumber kita, ya. Kemudian kedua nanti adalah kajian ilmiahnya Mas Andra terkait dengan hasil penelitian antara stres dan kesiapan untuk berubahnya, ditinjau dari sisi teoritis dari Mbak Andra, dan Ibu nanti akan memperdalam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan bisa diskusikan lebih jauh lagi. Dan Mbak Cempaka, ya ini dari APIO, di kolaborasi ini Bu Ros dengan APIO kita untuk pertama kali di 2024 ini. Terima kasih kepada Bu Aisyah dan Bu Cempaka, ya, Mbak Cempaka, yang akan menambahkan nanti dari sisi praktisnya. Jadi lengkap malam ini rasanya kita memperoleh satu kajian teoritisnya dari Mas Andra, kemudian nanti Mbak Cempaka akan memaparkan bagaimana kesiapan-kesiapan untuk orang berubah di satu perusahaan akibat penerapan learning management system. Kira-kira gitu ya Mbak Cempaka ya. Nah, itu nanti kita akan tanya nanti keberhasilan kira-kira berapa persen sih? Bagaimana sih trik-triknya di sana? Apakah memang terjadi stres dan orang tuh memang benar-benar siap berubah apa tidak gitu ya. Nah, itu dari sisi praktis nanti Mbak Cempaka akan cerita kepada kita. Ya. Dan yang ketiga teman-teman ya tentu saja adalah hal-hal yang lain, ya kita akan seremoni pemberian sertifikat dan penutupan. Baik teman-teman sekalian, supaya tidak memperpanjang waktunya, ya saya bicara perpanjang waktu, jadi melihat kredibilitas dari eh, narasumber malam ini, saya akan bacakan dulu agenda kita pertama mengenai
apa namanya, riwayat narasumber kita. Silakan Sis Safinah, boleh ditampilkan Sis. Nah, ini Ibu Dr. Rostiana, Magister Psikologi Psikolog. Rasanya bagi teman-teman di Untar sama sekali tidak asing lagi. Dr. Rostiana meraih gelar sarjana 3, jadi sarjana 3 apa sarjana ya. Program doktor itu adalah dari Universitas Pajajaran, doktor ilmu psikologi, S2-nya dari Universitas Indonesia, konsentrasi Magister Psikologi bidang industri dan organisasi, dan S1-nya tahun 84 beliau sudah menekuni psikologi dari Universitas Indonesia juga. Kepakaran dari Ibu Rostiana itu adalah psikologi industri dan organisasi, dan kalau bicara mengenai psikologi positif, ya ini rasanya hampir dari kami, karena saya juga alumninya Ibu Ros, jadi teringat dengan Ibu Ros bicara mengenai psikologi positif. Teman-teman, kalau publikasinya Ibu bisa dilihat di Google Scholar ini, jadi nanti boleh minta ke si Satinah nanti untuk linknya gitu ya. Dia adalah Dr. Rostiana. Lanjut Sis. Ya. Kemudian berikutnya ini pengalaman bekerja Ibu Rostiana, mengabdi sebagai dosen sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini di Fakultas Psikologi Untar, ya khususnya adalah bidang ajar perilaku organisasi, kemudian organizational development dan positive psychology. Dan beliau adalah 3 kali periode sebagai dekan di Fakultas Psikologi 2006, 2014, dan 2018. Juga aktif sebagai trainer tahun 2003 sampai dengan saat ini di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan organisasi baik di Bank Bengkulu, Pusri, Karakatau, Stel, Angkasa Pura II, Petrokimia Gresik, Latinus, Brantas, Indosemen. Nah, ini beliau sebagai trainer dan asesor dalam Assessment Center 2001 sampai dengan saat ini, baik di Kementerian Keuangan, BCA, Indosat, BRI Syariah, Bursa Efek Indonesia, Wika, Kejaksaan Agung RI. Dan juga beliau adalah interviewer calon penerima beasiswa LPDP 2012-2018. Teman-teman boleh kasih aplaus dulu kepada Ibu Rostiana. Silakan kasih reaksinya, jempol boleh, love boleh. Ya, terima kasih Mas Sandra, Mbak Elisa, terima kasih. Mbak Irni, Mbak Nining, terima kasih. Ya, Mbak Luciana dan teman-teman, terima kasih sudah memberikan aplaus kepada Dr. Rostiana, Magister Psikologi Psikolog. Baik, berikutnya narasumber kita adalah Ibu Cempaka Syahbudin, Magister Psikologi Psikolog. Beliau adalah seorang profesional People and Organizational Development Enthusiast. Pendidikannya Mbak Cempaka itu adalah master di industri dan organisasi, jadi psikologi klinik di UI juga, ya. Kemudian memperoleh Bachelor of Psychology-nya dari UI tahun 2005 dan diploma dari Sekretaris Tarakanita Setara Akademi, jadi Akademi Sekretaris Tarakanita ya. Pengalamannya Bu Cempaka adalah Go to Market Learning and Development Manager, Go to Financial Jakarta, yang barangkali nanti ini yang banyak diceritakan sama Ibu Cempaka, ya. Kemudian 2021, 2022 ini HRBP, Manager for Operational and Senior Organizational and Development Specialist di SWES SIT Indonesia Purwakarta. Jauh juga ya Bu ya. Ini cuma setahun nih Bu Bu Cempaka nih. 2017-2021 adalah Marketing Skill Development Manager. Ini di British American Tobacco Jakarta. 2016-2017 adalah Learning and Development Manager, khususnya adalah Manager Employee Engagement di PT VADES Indonesia, ini subsidiary Telkom Malaysia Jakarta. 2013-2015 adalah Independent Psychological Assessor dan Training Facilitator. Kemudian 2010-2013 adalah Human Resource Manager PT Surya Lintas Nusantara Jakarta. Jadi skillnya Ibu Cempaka ini adalah Industrial and Organizational Assessment, HR Management, People Development, Sales Organization Management, dan Distributorship, dan juga Learning and Development. Ini adalah Bu Cempaka, dan beliau memperoleh training dan sertifikasi. Ini adalah Marketing Skill Development Management, kemudian dari Professional Course Certification, Assessment Center juga nih sertifikasi dari PPM, dan PNG Distributor, PNG Indonesia, dan juga memperoleh Certificate of Business Management Program dari
Prastya Mulia. Itu adalah Ibu Cempaka. Teman-teman boleh kasih applause, silahkan kasih applause, kasih reaksi, ya, kasih love, kasih apa. Terima kasih Bu Siana, Mbak Desi, Bu Ros, terima kasih Bu Ros, Mbak Sylvia, terima kasih, ya, Mbak Marsa, terima kasih. Ini adalah narasumber kita yang kedua, dan tentu saja kita menginjak pada narasumber yang terakhir, yang nanti akan bicara pertama kali. Ini adalah Saudara Andra Septian, Magister Psikologi Kandidat. Ini sebentar lagi ya, Mas Andra ya. Kandidatnya hilang gitu ya. Jadi pendidikannya Mas Andra adalah 2022 sampai dengan saat sekarang itu adalah S2 Profesi Psikologi di Untar. 2010-2014 adalah sarjana psikologi dari UI. Nah, karirnya Mas Andra ini juga adalah seorang praktisi di PT Adaro Energi Indonesia, khususnya di rekrutmen superintendent, ya. Kemudian 2014-2015 adalah PT Kogindo Daya Bersama PLN Group, ya, terkait dengan HR Corporate Culture. Pengalamannya Mas Andra ini Youth Advisory Panel UNFPA Indonesia, juga fasilitator di Forum Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pemimpin muda Indonesia, penghargaan Presiden, wah luar biasa nih Mas Anggra ya. Kemudian juga adalah pertukaran pelajar dari 1 tahun di Amerika, full scholarship dari State Department IFS USA. Itu adalah Mas Andra. Silakan teman-teman kasih applause pada narasumber kita, Mas Andra, luar biasa. Terima kasih teman-teman, ya, Mbak Marsa, Mbak Margaret, Mas Lutfi, Muhammad, Mbak Fia, Saryadi, Pak Tommy. Selamat malam Pak Tommy, baru kelihatan Pak Tommy. Malam, mohon izin terlambat. Maaf ya. Ros, ya Bu Cempaka, Mas Andra, teman-teman Bapak Ibu, dadah semua. Malam Pak Tommy ini. Malam. Baik, ya, kita lanjutkan ya Pak Tommy. Ya. Nah, teman-teman, setelah saya membacakan riwayat dari narasumber kita, nah tibalah saatnya Mas Andra untuk manggung sekarang, memaparkan hasil kajiannya terkait dengan pengaruh stres digital terhadap kesiapan untuk berubah. Silakan Mas Andra. Oke, baik. Terima kasih Pak Made. Selamat malam untuk Ibu Ros, Bu Cempaka, Bu Isye, Pak Tommy, dan selamat malam untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya izin untuk share hasil penelitian tesis saya yang sudah saya lakukan dan sudah dipresentasikan juga secara internal waktu itu untuk di sidang tesis. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah muncul ya Pak Made ya? Sudah Mas, sudah, lanjut. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait hasil dari penelitian saya. Jadi judul dari penelitian saya ini adalah peran stres digital terhadap kesiapan untuk berubah, di mana kepercayaan organisasi dan modal psikologis sebagai moderatornya. Dengan dosen pembimbing saya waktu itu adalah Ibu Ros. Oke. Sip. Baik, saya mungkin bergerak dulu dengan latar belakang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ya gitu. Jadi dari tesis ini sendiri sebetulnya adalah bergerak dari fenomena di perusahaan di mana penelitian ini saya lakukan gitu ya. Jadi penelitian ini dilaksanakan di PTX, di mana perusahaan PTX itu bergerak di bidang energi pertambangan batu bara. Pada saat tahun 2021-2022 yang lalu itu, manajemen itu fokus melaksanakan transformasi digital gitu ya. Sebetulnya transformasi digitalnya itu cukup banyak sekali di setiap departemen, tapi pada saat penelitian saya itu sedang digarap, itu salah satu proyek yang sangat digaungkan dan difokuskan pada saat itu adalah kita melakukan integrasi data employee gitu. Kenapa waktu itu menjadi urgent sekali? Karena ternyata pada perusahaan yang memiliki lebih dari 85 PT di dalam grup perusahaan itu, sistemnya itu masih berbeda-beda, baik itu antar departemen, antar PT gitu ya, sehingga ketika melakukan integrasi data itu tidak gampang gitu ya, bahasa sederhananya seperti itu.
Jadi dari manajemen sendiri ingin memfokuskan, oh yuk kita semuanya bergerak, yuk kita akan melakukan integrasi ke dalam satu sistem gitu ya. Nah, along the way pastinya dalam persiapan transformasi digital itu para PIC yang sudah ditunjuk oleh manajemen juga dipersiapkan untuk apa ya, untuk mendeliver nantinya kepada teman-teman karyawan di grup perusahaan gitu ya, bagaimana digitalisasi ini nantinya bisa diimplementasikan seperti itu. Nah, menariknya selama proses yang sedang berlangsung di perusahaan itu adalah ternyata kesiapan untuk berubah itu matters gitu ya. Karena digitalisasi ini menyebabkan ternyata muncul stres digital bagi karyawan di perusahaan PTX ini gitu. Jadi beberapa data yang diperoleh oleh HR pada saat itu ditemukan bahwasanya ternyata sistem baru itu dinilai sangat kompleks dan sulit bagi karyawan gitu, karena karyawan itu adalah merasa sudah nyaman gitu. Betul kata Pak Made tadi gitu ya, ketika foundernya Twitter gitu ya menyatakan kita perlu berubah itu adalah karena dipaksa gitu ya, gitu. Nah, ini kondisinya di perusahaan ini adalah karyawan nantinya akan dipaksa untuk, oh ya kita akan digitalisasi nih gitu. Sehingga mereka muncul perspektif di dalam diri mereka bahwasanya oh ternyata untuk berubah itu ternyata sulit, kompleks gitu. Dan mereka pun juga karyawan-karyawan ini juga menganggap, oh ternyata tuh sistem yang sekarang itu sebenarnya itu sudah baik kok, sudah bisa bermanfaat digunakan seperti itu. Ini adalah salah satu fenomena yang kita temui di lapangan pada saat itu, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, ternyata memang betul gitu ya, jadi ditemukan ketika perubahan dalam organisasi itu akan menyebabkan rasa ketidaknyamanan gitu ya. Bahkan muncul rasa stres baik itu psikologis maupun secara fisik juga seperti itu. Tetapi penelitian terbaru itu menyatakan bahwasanya kalau ternyata nih digitalisasi itu kita implementasikan dengan baik di lingkungan yang tepat gitu ya, maka karyawan itu nanti akan mempunyai coping yang baik juga nih untuk menghadapi perubahan seperti itu. Dan di penelitian ini juga nanti akan kita lihat juga ada peran variabel moderator, kepercayaan organisasi, dan modal psikologis seperti yang dijelaskan oleh Pak Made tadi gitu ya. Dan urgensinya adalah ya kita perlu melihat nih karena penelitian ini dirasa penting karena kita pengen lihat digital stressor itu terhadap kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan itu akan seperti apa. Seperti itu. Ini nanti secara singkat akan ada 4 rumusan masalah yang nanti yang akan kita bahas nantinya dalam penelitian saya itu gitu ya. Jadi bagaimana hubungan antara stres digital dengan kesiapan untuk berubah dan bagaimana juga peran 2 variabel moderator tadi. Nah, berbicara dengan variabel-variabel, tadi mungkin sudah sempat disinggung di awal juga ya, baik dari Pak Made dan juga latar belakang tadi. Jadi di penelitian ini itu ada 4 variabel penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Jadi untuk DV-nya sendiri yaitu adalah readiness to change atau kesiapan untuk berubah gitu. Sederhananya adalah bagaimana seberapa besar sih individu dalam konteks penelitian saya ini adalah karyawan, mereka itu siap menerima perubahan gitu ya, yang ada di lingkungan pekerjaan mereka, seperti itu. Kemudian variabel IV-nya yaitu adalah stres digital. Gitu. Jadi stres digital ini sendiri adalah fenomena stres yang dialami seseorang khususnya di dalam organisasi akibat penggunaan teknologi gitu. Nah, di menariknya di sini adalah oh ternyata penggunaan teknologi itu berdampak sekali ya terkait kalau kita taunya itu hanya akan membantu menunjang pekerjaannya kita gitu ya. Tetapi penggunaan teknologi itu sendiri pun juga mempunyai efek samping gitu ya dalam tanda kutip ya, itu stres digital seperti itu. Kemudian ada variabel berikutnya itu adalah untuk moderator pertama adalah organizational trust atau kepercayaan organisasi. Singkatnya adalah seberapa percaya sih karyawan itu terhadap organisasinya gitu ya. Jadi kalau ada dalam konteks penelitian saya akan ada proses perubahan transformasi digital, maka seberapa besar karyawan itu percaya kepada organisasi. Kemudian variabel yang keempat yaitu modal psikologis atau psychological capital, yaitu untuk melihat bagaimana perkembangan psikologis yang positif di dalam individu yang mereka itu memiliki karakter baik itu self-efficacy, optimism, hope, dan resilient seperti itu. Ini untuk variabel penelitiannya gitu. Jadi kalau dilihat dari kerangka berpikirnya Bapak Ibu semuanya gitu ya, ternyata perubahan dalam organisasi ini tuh dikaitkan tadi ya ketidakpastian psikologis gitu. Dan
situasi stres ini itu dinilai situasi yang berpotensi mengancam bagi karyawan gitu. Karena mereka sudah berada di kondisi yang nyaman, tetapi mereka dipaksa untuk berubah dengan keadaan sistem yang baru seperti itu. Dan perubahan organisasi ini sendiri betul akan memunculkan rasa takut gagal gitu. Jadi karyawan itu sudah punya cara kerja yang sendiri gitu ya. Mereka sudah punya cara kerja yang nyaman, menggunakan sistem yang menurut mereka sudah oke gitu. Tetapi mereka nantinya dipaksa untuk menggunakan sistem baru gitu. Jadi mereka takut kehadiran sistem baru itu justru mengancam, justru takut tidak bisa perform nantinya seperti itu. Dan kepercayaan yang tinggi terhadap organisasi dan juga modal psikologis itu juga ternyata mempengaruhi seberapa ready untuk karyawan itu untuk berubah seperti itu. Jadi kalau untuk di hipotesis penelitian ini, saya ada 4 hipotesis yang akan kita bahas, di mana gambaran untuk model penelitiannya lebih kurang di gambar yang di bawah gitu. Jadi stres digital itu akan mempengaruhi, apakah nanti akan mempengaruhi kesiapan untuk berubah gitu ya. Kemudian ada 2 moderator di sini, yaitu kepercayaan organisasi dan modal psikologis. Oke. Jadi saya share sedikit untuk gambaran partisipannya gitu ya. Jadi karakteristiknya apa sih yang saya ambil dalam penelitian ini gitu. Yang pasti kriteria pertamanya itu adalah karyawan tetap, dia sudah bekerja minimal 6 bulan di PT X ini, baik itu bekerja di support function maupun operation. Kenapa ada operation di sini? Karena kita adalah perusahaan pertambangan gitu ya. Jadi akan ada operation di lapangan juga seperti itu. Dan yang kita pastikan di sini adalah karyawan atau partisipan itu mereka bekerja menggunakan perangkat teknologi gitu, baik itu Microsoft Teams, Zoom, dan sistem-sistem lainnya seperti itu. Dan metode samplingnya adalah non-probability sampling. Jumlah partisipannya waktu itu ada 224, tapi setelah kita cek invalid data assessment itu akhirnya 199 data yang bisa kita gunakan. Desain penelitiannya sendiri ini adalah penelitian kuantitatif non eksperimental seperti itu. Jadi kalau dilihat di demografinya di sebelah kanan, ini karena ini perusahaan memang mining gitu ya. Jadi memang secara tidak sengaja itu jenis kelaminnya partisipannya adalah laki-laki nih yang paling banyak seperti itu ya 60% seperti itu. Ini gambaran demografi untuk partisipan di penelitian saya. Oke, untuk instrumen penelitiannya sendiri, di sini kita akan ada 4 variabel, jadi kita menggunakan 4 alat ukur gitu ya. Jadi saya menggunakan readiness for organizational change dari Holt di tahun 2007. Kemudian untuk stress digital, kita menggunakan digital stressor scale. Ini merupakan salah satu alat ukur yang baru, karena waktu itu dari jurnalnya sendiri itu baru dipublish di tahun 2021 dan kita langsung gunakan jurnal ini untuk penelitian kita seperti itu. Kemudian ada organizational trust inventory dan juga psychological capital questionnaire seperti itu. Jadi memang kalau di sini dilihat jumlah item atau butir pertanyaannya cukup banyak gitu ya. Jadi kalau readiness to change ini ada 25 butir, kemudian digital stress ini karena masih baru itu juga belum ada yang versi short-nya gitu ya. Jadi itu ada 50 butir pertanyaan gitu, 50 butir pertanyaan. Kemudian untuk organizational trust itu ada 12 dan psychological capital itu juga ada 12, seperti itu. Oke. Ini sedikit hasil dari penelitian saya gitu ya. Jadi untuk hubungan antar variabel, kita lihat menggunakan Pearson correlation, ternyata penelitian ini menunjukkan bahwasannya antar variabel ini memiliki hubungan-hubungan gitu ya, yang dalam ada korelasi yang terbentuk dalam penelitian ini. Nah, untuk uji hipotesisnya sendiri, di uji hipotesis pertama, kita melihat stres digital terhadap peran terhadap kesiapan untuk berubah gitu ya. Nah, di sini kita menemukan bahwasanya ternyata stres digital itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesiapan karyawan untuk berubah seperti itu. Ini satu hal yang menarik sekali gitu yang kita temukan. Ternyata ketika ada stres digital itu akan mempengaruhi seberapa besar karyawan itu untuk berubah. Kemudian untuk uji hipotesis kedua itu kepercayaan organisasi gitu ya, apakah berperan sebagai moderator gitu. Jadi walaupun tadi ada korelasi antar variabel, tetapi ternyata kepercayaan organisasi ini kita temukan di penelitian saya itu tidak memoderasi gitu ya, hubungan antara stres digital dengan kesiapan untuk berubah. Uji hipotesis yang ketiga juga di sini untuk menggunakan modal psikologi sebagai moderator, di sini juga sama gitu. Walaupun tadi ada hubungan antar
variabel, tetapi untuk perannya sebagai moderator itu tidak memoderasi, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ini kita lihat bagaimana interaksi moderator kedua moderator variabel kita ya, kepercayaan organisasi dan modal psikologis. Jadi di sini kita lihat ternyata interaksinya itu tidak berperan signifikan memoderatori seperti itu. Jadi kalau dari penelitiannya saya ini secara singkatnya kesimpulannya seperti apa gitu ya. Jadi ternyata kita melihat bahwasanya stres digital itu berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan untuk berubah. Khususnya pada konteksnya pada penelitian saya yaitu di grup perusahaan PTX tadi gitu. Jadi artinya apa? Semakin tinggi stres digital karyawan, maka semakin besar juga kemungkinan karyawan itu tidak siap untuk menghadapi perubahan-perubahan di organisasi. Khususnya dalam konteks penelitian ini adalah perubahan dalam konteks digitalisasi seperti itu. Dan dimensi stres digital sendiri tadi ada 10, itu ada 8 dimensi yang ditemukan ternyata memberikan efek negatif dan signifikan terhadap kesiapan untuk berubah seperti itu. Dan kemudian untuk kepercayaan organisasi dan modal psikologis itu walaupun tadi ya mereka menunjukkan korelasi dengan kesiapan untuk berubah, tetapi ternyata belum cukup educate untuk berperan sebagai moderator. Jadi mungkin lebih kurang seperti itu Pak Made, Bu Ros, dan Bapak Ibu semuanya terkait penelitian saya seperti itu ya. Jadi mungkin di sini memang penelitiannya termasuk konstruknya baru dan belum perfect juga gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan dan masukan juga dan untuk kita diskusikan bersama silahkan sekali. Makasih ya Pak Made, saya kembalikan ke Pak Made. Baik, boleh di stop share screen-nya. Terima kasih Mas Andra ya. Wah, kita kasih applause Mas Andra, luar biasa pemaparannya. Ternyata pencetusnya adalah integrasi master data tadi ya. Sehingga terjadi perubahan-perubahan di organisasi yang disebutkan PTX tadi adalah PT Pertambangan ya. Ternyata pencetusnya itu. Jadi integrasi employee master data yang menyebabkan kira-kira karyawan itu nanti siap nggak berubah. Ternyata stresnya dilihat ini korelasinya signifikan tapi negatif gitu ya. Jadi semakin tinggi stresnya, semakin tidak siap mereka untuk berubah gitu kan ya. Walaupun tadi kepercayaan organisasi dan modal psikologisnya berkorelasi juga, tetapi tampaknya tidak cukup gitu ya. Ya, Pak. Baik, teman-teman, itu kira-kira pemaparan dari Mas Andra ya. Berikutnya itu dari sisi teoritis kajian dari penelitian yang kita tadi lihat. Sekarang coba kita dengarkan dari Mbak Cempaka. Gitu ya Bu Ros ya. Nanti diskusi. Oke. Baik, Mbak Cempaka, silakan lihat dari sisi praktisnya ini aplikasi LMS di perusahaan Ibu. Silakan Bu. Baik, selamat malam semuanya. Izin share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah Bu, sudah. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan coba sharing sedikit. Mungkin yang diharapkan adalah pengalaman saya ketika saya di Goto Financial. Tapi terus terang saya nggak sharing di sana. Saya share yang di pekerjaan sebelumnya gitu. Kenapa? Karena kalau yang di Goto Financial itu terus terang itu saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Jadi maksudnya saya bukan key person-nya di sana. Jadi saya di sana hanya sebagai karyawan yang terpaksa gitu ya. Kalau saya lihat tadi ada stres digital, ya pasti ada stres digital gitu ya. Tapi jadi saya share sedikit yang learning management system di perusahaan yang sebelumnya gitu. Jadi sedikit background gitu ya. Kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan learning principle, jadi learning principle itu ada 70, 20, 10 gitu ya. 70 itu on the job training, 20 itu learning from others, bisa dalam bentuk buddy atau managers coaching, lalu yang 10 itu adalah classroom training atau self learning gitu. Bentuknya bisa macam-macam, bisa classroom training, bisa self learning, bisa menggunakan learning management system gitu ya. Nah, kalau di sini background-nya adalah 70-20-10 itu, yang mana si learning management system itu cover yang 10 gitu ya. Lalu learning audience-nya cukup besar, ada 2.000 salesman seluruh Indonesia gitu, di 8 region, lalu ada 28 branch gitu ya.
Lalu siapa sih mereka-mereka itu si 2000 orang salesman itu, eee, manajer, supervisor, dan salesman itu sendiri gitu ya. Lalu education background-nya sangat luas, ada yang dari high school, graduate, lalu ada diploma graduate, lalu ada bachelor, ada juga master tuh beberapa gitu ya. Nah, challenge yang terbesar adalah ini adalah cara baru untuk belajar, lalu ini adalah teknologi yang baru gitu ya. Lalu audiensnya cukup besar, yang mana memang tujuan awalnya menggunakan LMS ini supaya bisa mengcover learning di audiens yang besar gitu ya. Lalu lokasinya beda-beda gitu, mereka ada di mana-mana gitu ya. Ada di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Sumatera, Sulawesi, lalu paling jauh itu ada di Sulawesi gitu ya. Lalu jadi tujuannya adalah tujuannya adalah implement cara baru untuk belajar di dalam sales organization. Nah, dengan challenge yang ada di atas itu, apa sih yang dilakukan oleh tim L&D gitu? Yang dilakukan adalah ada 3 step, ada pre-launching, launching, dan post-launching gitu ya. Yang pre-launching-nya itu ada modul preparation tentunya gitu, lalu ada piloting, lalu kita identify champions di setiap region. Champions itu adalah orang yang nantinya akan menjadi source of information untuk region itu. Jadi ketika ada pertanyaan, misalnya region Sumatera Barat, gitu, Sumatera bagian Barat, ada yang nggak jelas nih, gimana cara masuknya, gimana cara ganti password gitu ya. Itu bisa reach out ke championnya gitu ya. Lalu kita ada training untuk champion, selanjutnya ada setup guidelines gitu ya untuk partisipannya. Lalu ada yang namanya learning corner gitu di branch office. Kalau yang Bapak Ibu lihat di yang foto yang ini adalah learning corner gitu ya. Lalu ketika launchingnya itu serentak. Jadi dalam ada sedikit hiccup sih ya, bukan hiccup lah ya. Ada sedikit challenge karena teman-teman di Sulawesi 1 jam lebih awal dari kita gitu. Jadi jadi kalau kita bikin jam 8 di WIB gitu, mereka akan kepagian gitu. Tapi kalau kita bikin jam 9 ya pokoknya gitu deh ya. Jadi ketika itu memang seru banget gitu ya, karena launchingnya sekaligus serentak di 28 branch gitu. Nah, untuk meningkatkan rasa ingin tahu atau engagement gitu ya, kita ketika itu bikin race gitu. Bikin race itu jadi siapa yang paling cepat yang login di satu. Jadi karena waktu itu saya super adminnya ya, jadi super adminnya standby gitu, super admin standby, setelah itu nanti baru akan dibuka jam sekian. Nah, dari situ nanti semua akan login gitu. Branch yang paling cepat total login-nya gitu, misalnya satu branch itu isinya 40 orang gitu. Ya udah 100% atau 90 sekian persen yang paling banyak login itu mereka dapat hadiah gitu ya. Lalu selanjutnya setelah itu selama beberapa hari itu nanti ada beberapa modul yang kita buka, nanti untuk individual itu ada siapa yang paling cepat mengerjakan dan skor yang paling tinggi mengerjakan training modulnya. Nah gitu. Seru, di situ kelihatan banget kalau kita ngomongin stres digital, semua stres gitu ya. Kami panitianya juga stres gitu ya. Kami yang punya project juga stres banget karena hampir tiap hari ditanya, saya nggak bisa masuk, saya nggak bisa login gitu. Jadi bisa dibilang ya kita akhirnya manual gitu ya, manual untuk ganti password, manual untuk loginin orang kayak gitu-gitu. Tapi memang di situ kelihatan banget fungsinya dari champion gitu. Jadi champion itu diminta untuk bisa, karena kan kalau kita yang di head office itu kok cuma berdua gitu ya. Tapi kalau dengan adanya si champion itu mereka sangat bisa membantu untuk membantu teman-teman yang ada di lapangan. Nah, memang challenge terbesar setelah post launching adalah harus ada buy-in gitu ya, harus ada keyakinan bahwa dari sales team ini bahwa
ini satu sistem belajar yang bisa mereka gunakan di mana saja, kapan saja, dan ini berguna untuk mereka gitu. Jadi waktu itu buy-in-nya adalah ada testimonial video gitu ya, tentunya dari teman-teman yang udah selesai, atau misalnya dari manajer yang bisa bilang bahwa ini cuman 10 menit, ini cuma setengah jam, ini cuma 5 menit, 10 menit dari seharian pekerjaan teman-teman gitu. Jadi ini sesuatu yang bisa dikerjakan oleh mereka di waktu luang yang mana tidak mengambil banyak waktunya gitu, nggak nyampe setengah jam juga gitu kan mengerjakannya. Lalu setelah itu kita open access untuk new modul gitu ya, setiap 2 minggu sekali. Setelah itu ada monitoring. Monitoringnya kita setiap seminggu sekali itu kita tarik data gitu ya, siapa yang mau selesai, siapa yang belum selesai gitu. Lalu ada semacam FGD gitu ya, FGD kecil-kecilan aja gitu, di mana kita nanya, "Gimana sih, how do you feel ketika mengerjakan ini?" Gitu. Banyak macam-macam lah gitu ya. Kelihatan banget di situ memang kalau yang namanya stres digital, ya itu, stres digital. Stres karena sesuatu yang baru gitu ya. Stres karena ini sesuatu yang, apa ya, bisa dibilang ini force gitu ya, dipaksa harus mengerjakan, dipaksa harus segera paham, kayak gitu. Lalu, findings-nya apa aja sih? 80% dari population mereka login, tapi, completion-nya low gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan internet buat mereka gitu. Jadi, ya karena ini sesuatu yang bukan kewajiban gitu ya, ini sesuatu yang memang given, tapi tidak masuk ke KPI mereka, jadi itu sesuatu yang, ya nggak perlu-perlu banget deh, selesai gitu ya. Tapi 50% dari population itu merasa mereka mudah mengerjakannya. Kalau saya lihat dan teman-teman waktu itu lihat, mungkin karena ini seperti game ya, gitu. Jadi LMS-nya bukan sesuatu yang kita harus baca panjang lebar, tapi ini seperti game, ada interaktifnya juga, ada bisa menggeser, ada menghapus, kayak gitu ya. Jadi ini sesuatu yang buat mereka cukup menyenangkan untuk dikerjakan, tapi balik lagi, yang namanya self learning itu bukan sesuatu yang bisa kita berikan ke semua audiens gitu ya. Itu pelajaran dari situ. Lalu perlu banget punya champions, itu sangat berguna. Terus kalau kita ngomongin ini sepertinya seperti behavior change kan sebenarnya ya. Kita ngerubah behavior orang ini gitu ya, orang-orang ini untuk bisa yang tadinya belajarnya harus disuapin, sekarang belajar sendiri gitu. Harus ada regular program. Jadi regular program yang day to day monitoring di mana tidak cuma champion atau tim learning and development dari HO gitu, dari head office, tapi juga manajer harus terlibat di situ. Nah, next action-nya setelah kita setahun menjalankan ini, dilanjutkan dengan smaller audience gitu ya. Jadi akhirnya diputuskan, oke, ini sepertinya kita perlu untuk smaller audience saja. Jadi kita decide untuk supervisor gitu, supervisor up. Lalu kita masukin modul yang berbeda gitu, topik-topik yang berbeda, tidak sekedar hanya functional training gitu, tapi juga ada yang kayak general training. Lalu kita masukkan additional point ketika mereka menyelesaikan tugasnya. Jadi ini salah satu yang menjadikan ketika performance management itu kita lihat, misalnya si A itu dia bagus, oke, dia bagus itu tapi dia mengerjakan training nggak? Self learning ini gitu. Oh, mengerjakan. Oke, itu jadi salah satu poin tambahan buat dia gitu ya. Lalu ya balik lagi, yang namanya sesuatu yang baru harus frequent reminder. Jadi reminder terus gitu ya. Ini loh caranya, ini loh ada yang baru di sini kayak gitu. Oke, kalau apa namanya? Kalau untuk mengunci ya, kita ngikat di belakangnya, stres digital itu pasti ada gitu ya. Kesiapan psikologis harus dari dua pihak gitu. Dari organisasi juga harus menyiapkan, di mana kita kemarin menyiapkan champions
Kalau kesiapan self itu balik lagi kita lihat dari audiensnya secara 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 garis besar gitu ya. Kalau misalnya ternyata audiensnya mungkin kalau misalnya dari segi pendidikannya atau mungkin dari areanya gitu, karena kita ngobrol sama tim di Jawa dan tim di Kalimantan dan Sulawesi itu adalah hal yang berbeda gitu ya, audiensnya beda. Lalu, siap berubah nggak? Enggak, pastinya nggak siap gitu. Jadi, kapan siapnya? Kalau nunggu kapan siap, nggak akan siap-siap. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dipaksakan, harus diprogramkan, jadi sehingga mereka pada akhirnya bisa bisa merasakan benefit-nya untuk mereka, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Cempaka, luar biasa. Kita kasih aplaus teman-teman. Bu Cempaka sudah memaparkan tadi. Boleh kasih reaksi, ya. Oke, terima kasih Mbak Desi sudah memberikan reaksi. Kursornya lagi bermasalah nih, kursor saya ini nggak bisa ngasih reaksi. Saya langsung tepuk tangan sendiri aja ya Bu ya. Oke, baik itu sudah pemaparan dari Bu Cempaka. Ternyata benar ya, bahwa sekali dilakukan perubahan dengan 2.000 orang, ternyata tingkat completion-nya di bawah 50% tadi. Walaupun login-nya tadi 80%, itu kan luar biasa, tetapi proses penyelesaiannya cuma kurang dari 50%. Nah, mungkin dari Bu Cempaka itu tidak dianggap belum begitu menyenangkan, walaupun tampaknya sudah dibentuk di sana agen-agen perubahan seperti champion tadi disebutkan yang secara desentralisasi masing-masing regional itu tampaknya sangat membantu, tetapi perlu barangkali itu ditambahkan di dalam performance manajemennya. Jadi sebutkan tadi ketika orang berhasil, nah berikanlah penghargaan-penghargaan, adakanlah simbol-simbol yang kecil. Nah itu tampaknya teorinya Kotter sangat mengena di sini ya. Nah, namun menarik juga nih dari Bu Cempaka ini, ketika 2.000 orang tidak bisa melakukan perubahan secara cepat gitu ya, dipilih 200 orang. Nah ini kan step by step perubahan itu harus dilakukan tampaknya di sana, karena barangkali mungkin yang 200 mindset-nya ini sudah mulai berubah. Nah itu praktek-praktek perubahan terkait dengan implementasi learning management system yang dilakukan oleh Ibu Cempaka. Luar biasa, menarik teman-teman, walaupun terjadi stres dan barangkali tidak segampang yang kita ceritakan di sini, tapi heboh barangkali luar biasa di sana waktu itu. Ya. Baik, teman-teman, sambil nanti teman-teman memikirkan pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ditanyakan, boleh nanti raise hand secara langsung, kita akan sangat senang untuk berinteraksi, atau boleh melalui chat room. Namun sambil berpikir-pikir apa ya, mau nanya apa ya, Bro Sani kita biarkan lewat dulu nih, Bro Sani. Boleh Bro, silakan.
Luar biasa Bro Sandi ini, banyak kata-kata mutiaranya yang menginspirasi kita. Kasih applause dulu deh Bro Sandi, teman-teman. Di Bro Sandi ini di belakang layar, tetapi sangat mengena. Jadi ketika kita stresnya terlalu tinggi, ingat nih kata-kata dari diungkapkan Bro Sandi itu ya, hidup itu bukan masalah. Jadi ketika stres kita meningkat sampai pada tahap tertentu, ya jangan stres lagi karena nanti menurunkan kinerja kan gitu ya. Baik teman-teman. Nah silakan sekarang giliran teman-teman untuk memberikan pertanyaan karena beberapa hal ini tampaknya sangat menginspirasi penelitiannya Mas Andra dan Ibu Rostiana dan juga hasil implementasi dari LMS Learning Management System-nya dari Mbak Cempaka. Silakan teman-teman. Raise hand itu akan sangat bermanfaat dan ingat aturan pertama di dalam forum diskusi adalah ketika Anda bertanya sudah aman sertifikat gitu ya dari Sis Hartina tuh. Pak ketika bertanya sudah aman Pak sertifikat Pak. Tapi kalau belum bertanya menunggu forum diskusi berikutnya ya belum aman dulu gitu ya. Jadi mesti bertanya dulu. Silakan yang bertanya, silakan supaya lebih aman. Ya, tuh Mbak Desti. Tahap pertama Mbak Desti. Silakan Mbak Desti. Baik Pak Made, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya ke Kak Andra ya Kak, hasil penelitiannya tadi gitu. Ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, tadi kan sempat disebutkan ya bahwa tadi yang variabel moderator juga dicari korelasinya ya Kak ya. Jadi pengen bertanya, apakah kalau misalkan kita menggunakan variabel moderator itu memang harus dicari korelasinya? Soalnya kalau kita lihat di Bagan ya, kalau di Bagan yang kalau variabel moderator itu kan dia tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas kan kayak karena fungsinya memang untuk melihat kuat lemahnya suatu hubungan IV dan DV seperti itu. Nah, beda kalau misalkan mediator kan memang kita nyari hubungan ke tengah situ ya gitu. Nah, apakah memang nanti ketika kita memilih variabel moderator itu tetap dicari hubungannya apa enggak gitu. Itu yang pertama Kak. Ingin konfirmasi terkait hal tersebut gitu. Lalu yang kedua, tadi kan Kakak hasilnya itu tidak peran moderasi ya untuk kedua variabel kepercayaan organisasi ya sama model psikologi ya Kak. Nah itu tuh alasan waktu pas awal penelitian mengapa menggunakan 2 variabel moderasi itu apa aja pertimbangannya Kak gitu. Sehingga kita itu bisa memutuskan untuk mengambil 2 variabel moderator gitu Kak. Mungkin bisa sharing supaya kami bisa tahu gitu ketika kita memilih 2 moderator variabel seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Desti. Diborong 2 pertanyaan. Ya, sertifikatnya cukup 1 aja Mbak ya nanti ya. Oke, jadi apa kalau variabel moderator itu perlu cari korelasinya enggak? Nah, itu kira-kira yang pertama. Yang kedua adalah alasan kenapa menggunakan variabel moderator 2 tadi itu, kepercayaan pada organisasi dan modal psikologis gitu ya. Mbak Sylvia, boleh dulu deh Mbak Sylvia, kita buka 3 pertanyaan dulu deh sambil Mas Andra berpikir-pikir mengenai jawabannya ya. Kayak Apa sidang ya tesis waktu itu lagi ya? nih Pak. Iya, sidang tesis yang kedua ini. Silakan Mbak Sylvia. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Made. Salam kenal ini untuk Mas Andra dan Mbak Cempaka dan Ibu Rostiana. Saya dari pendidikan, jadi ini menarik sekali sebetulnya. Saya belajar banyak juga. Jadi untuk pertama pujian untuk Mas Andra, presentasinya rapi sekali. Jadi ini inspirasi buat kita nanti kalau membentuk kurang lebih seperti itu. Ada 3 pertanyaan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kalau saya tilik dari pemaparan tadi, apakah stres digital ini mungkin karena definisi variabelnya mungkin saya kurang mengena ya. Tapi apakah itu juga berhubungan dengan sebetulnya lebih ke relaktansi. Jadi lebih malas gitu, kemalasan, bukan stres tapi kemalasan. Jadi kayak apa? Relaktansi itu kayak menolak gitu ya untuk berubah ya. Jadi apakah itu saling berkorelasi definisi itu atau apa benar yang disebut stres digital itu sendiri? Yang kedua, kalau saya lihat tadi antara korelasinya antara yang dipaparkan oleh Mas Andra dibanding dengan Mbak Cempaka, itu sebetulnya mungkin bisa dibalik ya antara kesiapan berubah menyebabkan stres digital atau stres digital yang
menyebabkan kesiapan berubah seperti itu. Ini yang nanti mungkin bisa sambil dipaparkan apa yang menyebabkan variabelnya yang mana duluan seperti itu. Dan untuk yang ketiga, mungkin korelasinya banyak yang ke Mbak Cempaka ya. Saya lihat apakah ada faktor generational gap terhadap stres digital ini. Karena contoh paling gampang nih, yang paling saya temukan kalau fenomena di kehidupan sehari-hari, yang paling kena stres kalau digital itu orang tua kita. Jadi kalau yang ibu-ibu di atas umur 60 tahun atau bapak-bapak 60 tahun, udah kalau misalnya mau pesan Gojek aja setengah mati gitu, kita ngajarnya ulang, password WiFi juga ulang. Jadi kalau saya lihat yang paling terkena stres, yang disebut stres digital yang paling signifikan justru generasi ini. Jadi tadi saya coba lihat yang di presentasi Mas Andra, walaupun ada gender tapi belum disebutkan soal usia ya. Jadi faktornya usianya yang berapa-berapa. Dari yang Mbak Cempaka juga kan ini tadi implementasi learning application gitu ya untuk sales. Saya percaya itu tantangan, tantangan sekali, besar sekali tantangannya. Nah itu juga apakah usianya dari para sales ini berapa sih sebetulnya yang membuat mereka sampai akhirnya kok sampai stres, mengalami stres hanya untuk menggunakan teknologi seperti itu. Terima kasih Pak Made. Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Saya sedikit review pertanyaan yang pertama adalah ada indikasikah kira-kira gitu ya stres yang disebutkan ini berhubungan dengan relaktansi. Ya, relaktan tadi itu disebutkan oleh Mbak Sylvia. Yang kedua, nah ini antara IV dengan DV nih. Stres digital, jadikan IV sama Mas Andra, DV-nya adalah kesiapan berubah. Atau bisa nggak sebaliknya setelah mendengar paparan Bu Cempaka tadi. Kesiapan berubah menjadi IV, sedangkan DV-nya adalah stres digital. Itu barangkali menarik untuk kita diskusikan mungkin itu ya. Dan yang ketiga adalah ini ditujukan kepada Mbak Cempaka, apakah ada faktor gap generasi ya, generation gap gitu ya, terkait dengan kesiapan berubah. Nah, itu. Satu lagi tadi dari Mbak Desi, biar lengkap 3 deh ya. Nanti termin kedua baru nanti kita buka lagi. Mbak Desi kasihan sudah angkat tangan tadi. Monggo Mbak Desi. Terima kasih Pak Made, terima kasih juga untuk para narasumber. Sebetulnya pertanyaan saya tadi sudah terwakili oleh Mbak Sylvia yang nomor 3. Ya, saya juga pengen tanya baik ke Mas Andra maupun ke Ibu Cempaka. Apakah kalau Mas Andra kan udah jelas ya nggak ada usia di dalam penelitian dia, tapi kalau yang Bu Cempaka kan mungkin karena itu karyawan gitu kan dan menerapkan learning management system itu memang ada struggle-nya untuk 80% ya kalau nggak salah tadi ya, yang berhasil login tapi sebetulnya struggle juga. Nah yang jadi pertanyaan apakah rentang usianya sama atau dari generasi yang sama atau ada variasinya seperti yang tadi ditanyakan sama Mbak Sylvia, kan memang ada generasi yang mungkin lebih mendekati digital native dibandingkan yang generasi orang tua kita. Terima kasih. Baik, berarti Mbak Desi pertanyaannya sama dengan Mbak Sylvia ya. Baik, ya jadi kita mulai dari mana nih Mas Andra? Dari yang pertama kali ya Mbak Desti ya. Oke Pak, baik. Saya coba jawab ya Pak Made ya. Nanti saya kalau misalkan bingung nanti saya panggil Bu Ros ya, Bu Ros ya. Bu Ros siap kok. Oke, baik. Mbak Desti sebelumnya salam kenal dan terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Desti ya. Tadi kalau untuk pertanyaannya terkait moderator ya, sebenarnya apakah perlu kita cari dalam mungkin ketika kita mengerjakan tesis waktu itu apakah perlu kita cek gitu ya hubungan antar masing-masing variabel itu dengan moderator bagaimana. Jadi kalau waktu itu sih kita belajar sih kita memang salah satu tahapan yang perlu kita lakukan terlebih dahulu itu adalah ya kita perlu cek dulu nih gitu ya, kita perlu cek dulu datanya kita udah bersih atau belum segala macamnya gitu ya. Kemudian juga kita perlu cek juga nih hubungan antar variabelnya itu seperti apa gitu. Jadi hubungan itu tidak hanya moderatornya aja dengan DV-nya ya. Kebetulan di penelitian saya DV-nya adalah readiness to change-nya seperti itu ya. Tetapi kita juga coba lihat nih bagaimana sebenarnya keterkaitan antar masing-masing variabel seperti itu. Gitu. Kemudian untuk peran moderator sendiri, kenapa sih waktu itu memilih 2 moderator itu ya? Jadi organizational trust dan juga psychological capital gitu ya, atau modal psikologis seperti itu. Ini mungkin saya hampir mirip nih
sekaligus nanti mau jawab juga pertanyaan dari Mbak Sylvia yang nomor 2 ya. Tadi kenapa nih kesiapan untuk berubah itu harusnya DV atau IV ya, seperti itu gitu. Jadi sejujurnya gitu ya, waktu penyusunan tesis ini stres digital itu merupakan salah satu konstruk yang baru seperti itu. Jadi waktu itu belum banyak penelitian-penelitian yang meneliti stres digital di lingkup pekerjaan seperti itu. Salah satunya juga alat ukurnya sendiri waktu itu memang baru ada di 2021 ya yang kita gunakan gitu. Sedangkan penelitian waktu itu memang di akhir 2021 awal 2022 seperti itu. Jadi memang pada saat itu peran moderatornya dulu gitu ya yang mau saya coba jawab. Jadi peran moderatornya itu sendiri kenapa sih dipilih 2 itu gitu ya. Jadi waktu itu kita memilih adalah untuk membayangkan sebetulnya gitu ya. Ketika seseorang itu mengalami digital stress, dia siap atau tidak untuk berubah itu pasti akan ada faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Dan kalau dalam lingkup pekerjaan, kita pasti ada faktor internal. Dalam artian waktu itu kita melihat faktor internal psikologisnya apa ya gitu. Akhirnya kita melihat psychological capital adalah yang pure dalam diri seseorang gitu ya. Dalam diri karyawannya gitu ya. Mungkin akan memoderatori seperti itu. Tapi namanya kita di tempat kerja gitu ya, kita kan pasti juga ada variabel yang mungkin dipengaruhi oleh environment-nya kita gitu di tempat kerja gitu. Jadi kemarin itu sempat kita coba explore berbagai macam opsi gitu ya, apakah peran leader atau apa semacamnya gitu. Kemudian kita menemukan suatu konstruk yaitu organizational trust gitu ya. Jadi organizational trust itu definisinya adalah seberapa percaya si karyawan itu terhadap perubahan di organisasinya gitu. Salah satunya tadi itu peran manajemennya gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil 2 variabel ini yaitu melihat 2 sisi tadi gitu. Sisi secara internal dari si karyawannya dan ada sisi dari eksternal yaitu dari perusahaan seperti itu. Gitu. Jadi mungkin lebih kurang seperti itu ya Mbak Desti ya untuk pertanyaan dari Mbak Desti yang 1, 2 semoga cukup menjawab ya Mbak Desti ya. Baik Kak Andra, terima kasih jawabannya Terima Kak. kasih. Oke, kemudian saya mungkin lanjut dulu Pak Made ya, yang dari pertanyaan tadi dari Mbak Sylvia dan juga Mbak Desi juga mungkin mirip-mirip gitu ya. Jadi tadi untuk sebenarnya kalau kesiapan untuk berubah itu DV atau IV sih gitu ya. Kalau cerita belakang layar sedikit nih Mbak Sylvia gitu ya. Tadi mungkin saya sempat mention juga gitu. Memang kita menemukan konstruk untuk digital stress ini adalah konstruk yang baru waktu itu gitu ya. Jadi kita belum menemukan yang penelitian yang membahas bagaimana digital stress ini terhadap psychological capital, kemudian readiness to change, kemudian ataupun organizational trust gitu ya. Kita belum menemukan penelitian yang waktu itu membahas itu gitu. Jadi memang pada saat itu kita saya dan Bu Ros sendiri juga kita sempat berdiskusi gitu ya. Oh, ini modelnya sebenarnya apakah digital stress ini sebenarnya IV-nya atau DV-nya ya gitu. Itu sebenarnya sempat ada dinamika seperti itu juga sih Mbak Sylvia ya gitu. Tapi setelah kita review lagi waktu itu memang pada akhirnya kita melihat untuk penelitian ini oke, kita fix ternyata kita melihat kesiapan untuk berubah ini adalah DV di sini gitu. Dan stres digitalnya ini adalah IV-nya seperti itu. Memang setelah kita lihat setelah kita kalau misalkan ini tadi memang saya tidak tampilkan datanya gitu ya. Tapi setelah kita uji fitness model gitu ya, oh ternyata memang model ini itu tergolong tidak fit gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang saya sarankan di dalam penelitian saya ini adalah karena tadi ini memang konstruk baru dan kita belum punya model yang pasti gitu ya untuk digital stress ini perlu dieksplor lebih banyak nih penelitian-penelitian berikutnya gitu ya. Jadi mungkin bisa mencoba nanti dengan mode penelitian yang berbeda seperti itu. Itu mungkin yang Mbak Sylvia ya. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apakah stres digital berhubungan dengan relaksansi gitu ya. Jadi kalau di jurnal yang saya baca ini memang tidak dibahas secara spesifik gitu ya. Apakah stres digital ini sebetulnya dipengaruhi oleh hal tersebut gitu. Tetapi yang menariknya di sini karena ini cakupannya di dunia pekerjaan itu ada 10 dimensi yang dibahas di stres digital ini gitu. Jadi di sini itu lebih banyak dibahas stres digital itu muncul
akibat adanya beberapa faktor gitu. Misalkan karena dia merasa nggak secure dengan sistem yang baru gitu ya. Kemudian dia merasa kegunaan sistemnya itu lebih seperti apa gitu. Jadi itu yang lebih banyak dibahas di konstruk ini seperti itu. Mungkin kalau gambaran dari jurnal yang saya baca pada saat itu lebih kurang seperti itu ya Mbak Sylvia ya. Seperti itu. Mungkin kalau ada dari Bu Ros mau tambahkan boleh ya Bu Ros ya. Monggo Ibu, silakan Bu Ros. Ini kayaknya pertanyaannya lebih banyak teknis. Tapi saya mau ngucapin salam dulu nih buat Bu Isya. Masih ada Bu Isya ya. Selamat malam Ibu. Terima kasih udah hadir. Buat Pak Tommy. Selamat malam Pak Tommy. Terus salam kenal nih buat Malam Bu Bu Ros, Bu Isya. Ya. Karena buat Bu, Terima kasih. iya, buat Bu Cempaka baru pertama kali kita ketemu ya Bu ya. Salam kenal Bu, salam kenal juga. Ya. Nah, saya mau ngasih barangkali sekedar ini aja gambaran. Buat yang lain-lain kalau mau neliti konsep yang namanya apa tadi moderator gitu ya. Iya, Bu. Karena seringkali hebohnya ini beda. Ini apa sih dengan mediator gitu. Terus mana yang IV, mana yang DV ya. Ini benar-benar teknis gitu ya. Cuma yang bisa saya kemukakan gini, mengapa Andra memposisikan stres itu sebagai IV, sebagai prediktor gitu. Nah, ini sebenarnya didasari oleh kebutuhan. Perusahaannya Andra saat itu terkena pandemi. Kemudian harus nih, karena pandemi harus menggunakan teknologi. Sehingga kesiapan untuk berubah itu menjadi satu hal yang mutlak. Namun kondisi karyawannya lagi stres. Gitu. Ya. Lagi stres karena pandemi, lagi stres karena mau barangkali banyak hal-hal yang indikasinya ini mereka lagi stres. Nah, itu yang kemudian diposisikannya menjadi dibalik nih. Oh iya, kalau gitu yang paling penting untuk ditelaah lebih lanjut adalah kesiapan untuk berubah. Dicarilah prediktornya. Oh, mereka dalam kondisi stres. Oke, itu prediktornya. Karena prediktornya ini sesuatu yang negatif gitu ya, kita mesti cari dong jalan keluarnya gitu ya. Bisa loh orang lagi stres tapi tetap mau berubah. Tapi bisa juga orang lagi stres nggak mungkin berubah. Faktor apa yang bisa mengatur itu semua? Itulah awal mula konsep moderator. Bisa datang dari organisasi, bisa juga datang dari individu. Makanya kemudian ada 2 tuh tadi variabelnya. Ya. Memang sayangnya tidak terbukti. Nah, ini yang mestinya kita bisa diskusikan gitu. Kenapa tidak terbukti? Karena kalau kita lihat di matrik korelasinya gitu ya, ini variabel-variabel ini berkorelasi langsung dengan terhadap kesiapan untuk berubah. Jadi memang posisinya PSYCAP atau modal psikologis, kepercayaan organisasi itu posisinya sebagai prediktor lebih kuat nih, terhadap kesiapan untuk berubah. Jadi kalau sebagai prediktor udah oke tuh, sudah oke. Cuma kita mau lihat sebenarnya mau nyoba kalau orang nggak begitu percaya sama perusahaannya dan dia lagi stres, dia mau berubah nggak? Gitu. Atau sebaliknya, kalau orang kuat, PSYCAP-nya gitu ya, PSYCAP-nya kuat tapi dia lagi stres, dia mau berubah nggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Jadi andai kata saja signifikan, ini efek interaksinya akan bagus sekali. Sayangnya tidak terbukti gitu ya, tidak terbukti itu bisa jadi gini, barangkali memang tingkat stresnya tidak terlalu tinggi, sedang-sedang aja. Kesiapan berubahnya juga begitu. Jadi ketika skor-skornya berada di tahap medium, ini korelasinya akan kita nggak bisa prediksi. Apalagi kalau rendah skor-skornya ya. Nah, ini secara teknis lah, secara teknis yang saya katakan seperti itu. Jadi kalau saya bisa ngerubah modelnya, boleh nggak neliti lagi? Silahkan. Karena ini masih terbuka buat semuanya. Ya. Nah itu, saya ingin sekali tadi mengaitkan antara hasil penelitiannya Andra dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Cempaka. Kenapa ya udah usahanya macam-macam,
tapi ternyata tingkat keberhasilannya ini kemudian juga bisa drop lagi gitu ya. Nah, ini yang kita perlu tahu, kalau kesiapan untuk berubah itu adalah satu proses yang dimulai dari pre-kontemplasi. Orang denial dulu tuh, ngapain sih berubah gini? Alah, buat apa sih? Gini juga udah bagus kok gitu. Tapi ternyata ada hal-hal, nah ini yang penting banget dimunculkan. Ketika sikap seperti itu kemudian gitu memunculkan konsekuensi negatif, orang akan mikir. Dia akan langsung berkontemplasi, oke, kayaknya perlu berubah nih. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya kebutuhan kalau ini kita lihat kebutuhan untuk berubah nggak muncul, nggak ada konsekuensinya gitu ya, nggak akan muncul tuh kontemplasi itu. Paling gampang kalau di karyawan kita tuh kalau konsekuensinya kena ke rupiah. Iya. Dipotong tuh uang ininya gitu, makan siangnya gitu ya, atau transportasinya dipotong, nah itu kena tuh, mau nggak mau berubah lah. Nah, ketika orang sudah mau berubah, yang paling penting kan actionnya nih, berubahlah dia. Itu yang kemudian tadi dilakukan banyak hal oleh Ibu Cempaka tuh, ya, banyak hal. Namun yang perlu kita ingat, dalam fase perubahan selalu terjadi yang namanya relapse. Orang balik ke awal. Paling kelihatan kalau kita ngadepin ini ya, penderita narkoba tuh. Aduh, relapse kelihatan sekali gitu. Nah, di saat ini loh, ya, learning system management atau manajemen sistem learningnya tuh benar-benar harus jalan. Kalau pengalaman saya dalam hal-hal kayak gini nih, nomor satu gitu yang berfungsi paling kuat itu adalah peran atasan. Nggak ada yang lain tuh, atasannya dulu. Satu, atasannya bisa nggak jadi role model. Kedua, konsisten nggak tindakan dia. Itu dulu. Jadi sangat-sangat bertumpu pada bagaimana atasan itu menghadirkan gitu dirinya dia ya. Eksis nggak dalam proses change tersebut. Kalau enggak, relapse lagi, balik lagi. Jadi sangat penting sekali. Jadi kayak kita ngerubah perilaku anak. Kalau kitanya tidak konsisten, ya anaknya juga nggak akan berubah. Ini sama persis di perusahaan, pasti yang paling berperan itu tadi. Jadi kalau ada konsep dikaitkan orang yang namanya readiness, itu kan nanti terkait dengan reluctance tadi ya, penolakan, tapi terkait lagi dengan resisten. Nah, ini yang kita harus waspadai nih. Ketika dia hanya reluctant saja, yang diperlukan kan tadi itu push-nya gimana tuh? Ngedorong mereka gitu ya. Ngedorong mereka berarti di sini peran tadi tuh, the role. Ya. Role dari atasan tuh, role modelnya jalan apa enggak. Kalau jalan, reluctantnya selesai. Tapi ketika yang terjadi resisten, ini yang berabe. Karena saya juga ngalamin kalau udah resisten, orang itu pendekatannya benar-benar nih, konseling gitu. Lebih banyak individual approach. Ya, karena kalau resisten itu kan pasif tapi agresif. Gitu. Nah, itu orang-orang yang resisten. Jadi memang dalam proses change gitu ya, dalam proses perubahan, benar-benar kita tidak bisa berhenti ketika mengukur sekali evaluasi terjadi perubahan. Enggak. Tapi ini balik lagi gitu. Ketika mulai terjadi perubahan, itu biasanya karena faktor terpaksa atau dipaksa. Ya, terpaksa atau dipaksa itu bisa berarti positif kalau rewardnya bagus. Rewardnya bagus gitu. Dalam arti bukan reward yang sekedar rupiah, tapi ada kegiatan-kegiatan promotif yang membuat orang develop nih, growth gitu ya. Nah, itu akan bagus tuh. Kalau reward sistemnya mengarah ke sana. Tinggal memang maintenance-nya lagi ke situ. Jadi memang dalam proses perubahan, apalagi di era sekarang ngadepin generasi Z yang katanya ajaib gitu ya, dengan emosi yang sangat ini sekali, labil sekali gitu. Saya kira memang harus diwaspadai tadi
mereka bisa dibangun nggak SciCap-nya gitu untuk menunjang konsistensi konsistensi usaha untuk melakukan perubahan tersebut. Ini generasi Z yang sekarang lagi mereka kuliah atau baru kerja gitu ya, baru masuk pekerjaan, itu kan banyak sekali permasalahannya. Dikaitkan tadi dengan perubahan, sehingga kalau orang mengatakan orang kalau masuk kerja kemudian agile gitu ya, orangnya ya, kita bisa dapetin deh score learning agility-nya aja kita bisa dapetin akan beres gitu. Enggak. Di era sekarang nih enggak cuma learning agility-nya gitu. Tapi bagaimana peranan lingkungan khususnya atasan menjaga gitu loh konsistensi perubahan tersebut. Nah, itu kira-kira gambaran dari saya ya. Mudah-mudahan bisa ini lebih lanjut gitu. Kita bisa diskusikan lebih lanjut. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Bu Ros dan Mas Andra tampaknya sudah diperjelas lagi antara kenapa dijadikan IV, DV tadi gitu ya. Oke, Bu Cempaka barangkali nanggapin Bu, apakah ada faktor generation gap? Nah, silakan Bu. Oke, kalau saya lanjut dulu ya dengan pertanyaan dari Ibu Sylvia dan Ibu Desi tadi, bahwa apakah itu ada pengaruh nggak sih dengan ada faktor generation gap-nya nggak sih gitu. Kalau saya boleh cerita bahwa range usianya itu 25 sampai 50-an ya, gitu 50-an itu tapi not necessarily bahwa yang 50 itu lebih gaptek atau lebih stres ketika mengerjakan gitu ya. Ada yang seneng banget gitu. Jadi kayak seru gitu ya. Wah ini seru, ini asik gitu. Tapi memang bahkan saya ada ngeliat yang beberapa yang Gen Z milenial akhir itu cenderung kayak males-malesan ngerjain LMS-nya itu gitu ya. Nah memang mungkin mereka lebih digital native, tapi untuk learning keinginan untuk belajar itu not necessarily ada, lebih ke keinginan untuk belajarnya sih kalau saya lihat kayak gitu ya. Nah saya mau lanjut sedikit dengan tadi yang Ibu Rostiana tadi sudah sampaikan juga gitu ya, bahwa peran manajer atau peran atasan itu penting banget. Itu memang terbukti ya Bu. Jadi untuk branch-branch yang completion-nya tinggi itu adalah branch yang manajer-manajernya aktif. Yang manajer-manajernya tuh yang kayak bolak-balik nyolek saya gitu ya. Mbak ini gimana? Mbak ada masalah ini. Mbak nggak bisa login. Mbak ini kayaknya mesti dikirimin lagi deh guidance-nya gitu. Atau bahkan ada beberapa yang khusus gitu ya, bikin sesi khusus, gue boleh minta waktu, boleh minta waktunya nggak 30 menit untuk kita dipandu gimana cara masuknya gitu. Padahal udah dikirimin video juga gitu, ada video cara kita masuk. Jadi guidance itu nggak cuma dalam bentuk PDF gitu ya, tapi juga dalam bentuk video gitu ya masuk gitu. Dan itu memang saya setuju banget sih. Sama yang kedua adalah needs-nya harus ditimbulkan. Yes, needs-nya harus ditimbulkan, harus di-force gitu ya. Pelajaran saya terakhir ketika saya di Goto Financial itu di-force banget sih, Bu. Jadi ada learning management, ada satu modul gitu yang mereka harus selesaikan. Kalau mereka nggak selesai, itu mereka dipotong insentifnya 20%. Ya, dijamin selesai 100%. Gitu, itu dijamin banget karena tapi untuk mencapai itu pun saya sebagai L&D manager lebih jadi kayak babysitter ya gitu ya. Jadi kayak harus yang kayak misalnya ngecekin, karena kan saya juga nggak tega ya kalau misalnya rekan-rekan saya kepotong 20% gitu ya ininya insentifnya gitu. Jadi yang kalau udah mau jelang-jelang hari deadline-nya itu saya ngecek lagi tiap hari, ditarik gitu ya, datanya ditarik. Kalau misalnya ada yang belum di japri gitu ya, ditanyain, atau misalnya saya colek manajernya gitu, Mbak timnya belum selesai nih, oke gitu, nanti timnya ngobrol, nanti manajernya ngomong di WA gitu,
guys, ayo selesaiin, kalau nggak dipotong 20% gitu. Terus itu mendadak tuh ntar tiba-tiba naik aja gitu, completion gitu. Jadi apa ya? Tapi tentunya berbeda kalau misalnya kayak menggunakan itu lebih ke learning management system. Tapi kalau kayak menggunakan Teams, menggunakan alat kerja itu kalau menurut saya sih itu lebih gampang lah. Karena memang itu harus mereka kerjakan kan. Terpaksa mereka harus menggunakan itu setiap hari gitu. Pindah dari sistemnya tadinya pakai Google Base, lalu pakai Microsoft Base, lalu balik lagi ke Google Base kayak gitu-gitu. Kayak itu lebih kalau saya ngelihatnya memang harus ada buddy atau ada orang yang mendampingi untuk bisa lancar gitu ya melakukan menjalankan pekerjaan sehari-harinya kayak gitu. Kayaknya sih itu aja ya. Oke. Ya. Ya. Baik, Bu Cempaka, terima kasih banyak, Bu. Ya, artinya belum menunjukkan suatu data di sana bahwa ada gap generasi yang menyebabkan keengganan untuk berubah. Kira-kira begitulah ya. Tadi Nggak ada, Pak. disampaikan Ibu Nggak ada. Cempaka. Jadi not necessarily kalau digital native dia akan lebih lancar, lebih kayak selesai duluan gitu, enggak. Oke. Baik, terima kasih Bu Cempaka. Ya, jadi teman-teman ini ada 5 pertanyaan yang harusnya 6, Bu Desi sama dengan Pak Sylvia tadi sudah terjawab tampaknya semua. Silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Kita buka term yang kedua. Monggo raise hand. Tidak ada raise hand. Nggak nyesel nih. Kalau nggak nyesel, saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang secara menuliskan di link gitu ya. Ini saya dikasih sama si Satina, pertanyaannya dari Mas Ahmad Fakri Tawakal. Mana ada Mas Fakri nggak ini? Mas Hadir, Fakri. Hadir. Betul. Oh, Mas Fakri. Oke. Ini ada 2 pertanyaan. Menarik nih pertanyaannya Mas Fakri ini. Apakah terdapat perbedaan hasil antara partisipan yang bekerja pada support function dengan operation function? Ini tampaknya ditujukan ke Mas Andra. Tadi kan partisipannya ada support function dan operation. Ya. Apabila ya, mohon dijelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi perbedaan hasil partisipan yang terjadi di kedua kategori itu. Itu yang pertama pertanyaan dari Mas Fakri. Yang kedua, ini yang Bu Cempaka kelihatan yang kedua ini. Disampaikan learning proses selanjutnya untuk level supervisor up dengan jumlah audien yang lebih sedikit. Nah, supervisor tadi kan 200 ya Bu ya. Kalau nggak salah sebelum itu 2000. Nah, ini Mas Fakri menanyakan apakah terdapat perbedaan efektivitas hasil pembelajaran dengan yang sebelumnya partisipan yang lebih banyak. Jadi kira-kira bagaimana hasil ya dari kedua audien yang lebih sedikit, ada bedanya nggak dengan yang banyak tadi? Ya, saya rasa Mas Andra dulu barangkali ya menanggapi. Oke, terima kasih Pak Made. Terima kasih Mas Ahmad Fakri untuk pertanyaannya gitu ya. Tadi apakah terdapat perbedaan gitu ya antara stress digital dan readiness to change-nya untuk partisipan yang di operation maupun di support function gitu ya. Jadi ini salah satu masukan kebetulan Mas Ahmad Fakri gitu ya. Jadi kebetulan waktu di tesis saya memang saya tidak datanya tidak kita ukur lebih detail lagi sebenarnya gitu ya. Kita tidak menggali apakah ada perbedaan antara di operation dan juga di support function gitu. Itu jadi salah satu memang improvement nantinya sih harapannya nanti ya gitu. Karena di sini waktu itu ada sedikit historikalnya juga sih Mas Ahmad Fakri, mungkin saya bisa sempat cerita ya gitu. Jadi kalau PTX ini sendiri memang organisasinya bergerak di bidang di pertambangan gitu ya. Tetapi secara lini bisnisnya ini sendiri pun juga bervariasi sekali, tidak hanya pertambangan batu bara gitu. Ada logistiknya, kemudian ada powernya, kemudian ada servicesnya seperti itu gitu ya. Jadi karena secara populasinya juga waktu itu memang sangat luas sekali gitu ya. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengukur atau mencari
lebih tahu lebih lanjut gitu ya, ada perbedaan nggak sih gitu ya antara operation dan juga support function seperti itu. Mungkin nanti untuk masukan buat teman-teman kalau nanti misalkan nanti di tesisnya di tahun ini gitu ya, mungkin itu juga salah satu masukan juga yang mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Mungkin seperti itu Mas Ahmad Fakri dari saya ya. Oke, baik. Jadi belum digali gitu ya Mas Andra Betul, ya. betul Pak Made, Barangkali belum ini digali. menjadi inspirasi untuk berikutnya gitu ya. Gitu ya Mas Fakri ya. Oke, baik. Mbak Cempaka boleh? Cempaka menanggapi. Thank you Pak Fakri. Saya jawab ya. Kalau dari efektivitas pembelajaran secara secara garis besar gitu ya, kita lihat lebih efektif karena mungkin memang supervisor up itu dari segi waktu gitu ya mungkin lebih banyak dan mereka memang sudah lebih ada kesadaran untuk belajar. Nah, efektivitas itu dari dua belah pihak sih sebenarnya jadinya. Dari segi L&D timnya juga lebih mudah memanage learning journey-nya dan dari segi dari segi learning audience-nya juga mereka lebih matang dan lebih siap untuk belajar gitu. Sama satu lagi mungkin lebih efisien dari segi biaya ya. Yang tadinya kita beli license untuk 2.000 orang, sekarang license-nya untuk 200 orang, yang sisanya bisa kita bagi ke tim yang lain gitu. Jadi ya kalau dari segi efektivitasnya meningkat sih gitu. Oke, artinya yang 200 orang lebih completion-nya barangkali lebih tinggi gitu ya Bu ya, Iya, dibandingkan 2000 ya. iya needs mungkin ya itu balik lagi ya, needs of learning-nya lebih tinggi gitu untuk level supervisor ke atas karena mereka kan mungkin ada yang kepengen promosi gitu ya, ada yang kepengen bisa gimana sih caranya bisa ngomong sama timnya gitu ya, gimana sih caranya saya nanti kalau misalnya ada pertanyaan ini saya bisa jawab kayak gitu. Nah, itu kita siapkan di library LMS-nya itu. Jadi modul-modulnya memang ketika kita lebih fokus ke level supervisor up, modulnya pun kita bikin lebih beragam gitu ya. Lebih beragam sehingga bisa menjawab kebutuhan dari level yang intinya mereka itu kan sudah punya tim ya. Jadi ada sisi leadership lah yang nantinya kita asah juga di situ. Oke. Baik. Terima kasih Bu Cempaka, itu Mas Fakri. Cuman saya sedikit nih supaya nggak keputus ini karena ada korelasi dengan jawaban Ibu tadi. Ini barangkali Bu Cempaka bisa ceritakan lebih spesifik dan lebih jauh dasarnya untuk melakukan perubahan LMS ini apa yang menjadi dasar? Apakah datangnya dari atas atau memang berdasarkan ekspektasi dari grassroots ya? Karena ini ada pertanyaan Marsha ini, kan sales cenderung sulit untuk berubah. Kenapa sales itu diungkapkan cenderung sulit untuk berubah? Padahal justru harusnya dia itu sangat fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan pasarnya, gitu ya, Mbak Cempaka. Boleh barangkali di-share di situ supaya memenuhi jawabannya Mbak Marsha juga karena ada tadi langsung nimbrung di sini. Silakan Mbak Cempaka. Oke, jadi sebenarnya LMS ini adalah project atau program dari global gitu ya. Karena perusahaannya memang perusahaan global dan kebetulan region Indonesia itu mendapatkan privilege untuk applied untuk roll out duluan gitu ya. Roll out duluan kenapa? Karena Indonesia populasinya lebih besar, paling besar global paling besar gitu ya, karena yang lain paling salesnya cuma 200, 500 gitu ya. Indonesia 2000 aja gitu. Jadi dianggap dengan kita roll out secara global itu pertama kali roll out Indonesia itu bisa banyak nanti learning yang bisa didapat juga secara global gitu. Jadi itu memang force dari atas, balik lagi memang ada kebutuhan dari organisasi gitu ya. Organisasi menilai secara global bahwa kita sudah mulai jalan ke learning management system karena memang ini terus terang programnya justru sebelum pandemi, Pak. Gitu. Jadi programnya sebelum pandemi
jalan. Jadi ketika pandemi ini sudah lebih smooth lah gitu ya. Ketika kita mau ganti modul atau kita mau nambahin apa, menyesuaikan dengan kebutuhan learning ketika pandemi seperti itu. Nah, kalau dibilang sales sulit berubah, susah banget memang. Merubah sales itu susah banget. Susah tuh masa, susah merubahnya. Susah memang karena kebanyakan mungkin berada di comfort zone gitu ya, comfort zone. Biasanya kan juga belajarnya juga di kelas gitu ya. Biasanya juga diajarin harus disuapin gitu ya. Ini harus ini ternyata mereka harus jalan sendiri, harus ambil handphone sendiri atau jalan ke learning corner sendiri gitu. Nah, itu balik lagi tergantung dari manajer di masing-masing branch gitu. Kalau manajernya ada yang sampai si manajernya bikin ketika briefing pagi itu justru bukan briefing. Jadi mereka buka handphone masing-masing gitu ya, buka handphone, kerjain modul ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau sales sulit berubah, yes, memang sales itu sulit berubah. Karena sebenarnya kalau sales itu bukan sulit berubah sih. Sales itu harus dikasih tahu harus ngapain gitu. Jadi karena pekerjaannya sendiri sudah cukup tough, cukup berat, jadi tugas dari manajemen untuk mikirin gimana caranya supaya hidup mereka lebih mudah gitu. Atau barangkali iming-imingnya nggak sepadan ya Bu ya. Mohon maaf dalam tanda kutip sales itu kan insentif ya. Kalau dikasih duit tuh kenceng larinya itu ya. Betul. Kalau Jadi nggak dikasih memang duit jangan dulu. jadi ya kayak contohnya gini deh, ketika kita launching itu kan branch yang paling cepat login itu dapat insentif 1 juta rupiah gitu. In cash gitu ya. Jadi 1 juta rupiahnya itu bisa buat jajan, bisa buat apa, bisa untuk segala macam lah, suka-suka mereka gitu. Bisa mau beli alat band gitu ya, karena mereka mungkin ada yang ngeband kayak gitu. Itu cepat banget. Jadi kayak semangat banget gitu. Tapi ketika udah nggak ada reward-nya di ujung, ya udah males aja gitu. Wah. Marsha, barangkali bisa kita pakai teknik kampanye salah satu paslon ya. Yang banyak datang, kemudian kita kasih door prize rumah atau mobil. Nah, itu banyak yang datang tuh Marsha. Banyak yang ingin melakukan perubahan itu ya. Itu sudah terbukti di satu lokasi gitu ya. Baik teman-teman, just ini intermezzo ya. Oke. Baik, ada barangkali atau Ibu Ros mau ada tambahan Bu terkait dengan karyawan yang operation dan support Bu, kira-kira perlu dibedakan nggak itu Bu? Belum deh. Belum Lanjut ya. dulu Pak Made. Baik, terima kasih Bu. Silakan teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand. Kalau tidak, saya kembali baca pertanyaan Mbak Kriselda dulu nih. Selda biasanya rajin nanya tuh ya. Ini barangkali ditujukan ke Mas Andra ini, hasil penelitiannya Mas Andra. Apakah ada kemungkinan jika karyawan Gen Z tetap mengalami digital stress? Nah, pada saat itu mungkin apakah diuji nggak secara penelitian itu dibedakan usia-usianya itu bagaimana digital stress-nya? Kira-kira mungkin begitu arah pertanyaannya Griselda kelihatannya. Silakan Mas Andra. Oke, baik. Terima kasih Pak Made. Pak Made, mohon maaf tadi yang bertanya siapa ya Pak Made ya namanya? Mbak Kriselda. Kriselda ya. Ya. Salam kenal Mbak Triselda ya. Oke. Jadi betul Pak Made, sebenarnya di penelitian ini sebetulnya memang waktu itu secara demografi kita memang tidak mengukur apakah ada Gen Z atau baby boomers gitu ya. Semacamnya kita memang secara dalam penelitian saya itu tidak kita lakukan seperti itu Pak Made gitu. Tapi memang di sini yang menjadi hal yang menariknya itu adalah mungkin kalau di sini mungkin saya bisa ceritakan di sini itu adalah jumlah partisipannya Pak Made ya gitu yang tapi memang tidak secara usia tapi secara level yang kebetulan ada di sini gitu. Di mana jumlah partisipannya itu lebih banyak itu di level staff supervisor gitu. Artinya itu kebanyakan memang diisi oleh anak-anak milenial, anak-anak Gen Z seperti itu ya gitu. Dan di situ memang ternyata ada ya itu tadi gitu.
digital stress-nya itu tuh ternyata mempengaruhi untuk kesiapan mereka untuk berubah gitu ya. Walaupun ternyata mereka tuh melek terhadap teknologi seperti itu ya Pak, ya gitu. Dan yang menariknya di situ sih yang kita lihat gitu ya. Ternyata walaupun secara level banyakkan level staff dan supervisor, ternyata digital stress-nya itu juga ada nih gitu. Mereka tuh nggak ready gitu ya. Jadi mungkin secara usia memang kebetulan saya tidak breakdown waktu itu gitu ya, tetapi secara level terlihat seperti itu. Ternyata populasi yang paling banyaknya itu adalah level staff dan supervisor. Mereka ternyata nggak ready nih sebenarnya untuk berubah gitu ya. Karena itu tadi ada beberapa faktor gitu ya. Mereka merasa ketika mereka sudah bekerja itu kebanyakan mereka sudah nyaman dengan metodenya mereka sendiri gitu ya. Jadi ketika mereka harus dipaksa keluar dari zona nyaman, ya itu tadi mereka ada penolakan gitu. Itu yang mungkin yang tambahan dari saya ya Pak Made ya gitu. Mungkin memang di sini salah satu masukan juga sebenarnya untuk penelitian ini, mungkin kalau teman-teman nantinya tertarik untuk melakukan penelitian terkait digital stress gitu ya. Nah, digital stress ini kan berkaitan dengan penggunaan teknologi di tempat kerja gitu ya. Jadi waktu itu kita belum melakukan semacam tes gitu ya Pak ya. Sebenarnya mereka seberapa paham dan fasih menggunakan teknologi gitu. Terkait penggunaan teknologinya dulu gitu. Karena kita asumsikan kalau seorang yang ya dalam tanda kutip gaptek gitu ya. Kalau mereka gaptek mungkin mereka itu tadi gitu ya. Mereka semakin khawatir untuk berubah gitu ya. Karena mereka mereka aja tidak bisa menggunakan tools-nya itu gitu. Tapi apakah nanti kita bisa lihat juga nih ketika karyawannya itu ternyata punya level penggunaan teknologinya semuanya yang tinggi gitu ya. Mungkin itu akan menghasilkan variasi lagi nih di dalam penelitian digital stress ini. Mungkin seperti itu Pak Made, tambahan dari saya untuk pertanyaan dari Mbak Trisalda tadi ya. Terima kasih ya. Oke. Baik, artinya perlu memang diuji perbedaan generasi terhadap Betul, tingkat Pak. stresnya. Oke, tapi waktu itu Mas Andra memang karakteristik partisipan memang karakteristik stresnya itu memang ditemukan ya, stres rendah, sedang atau tinggi gitu ya. Ditemukan Pak. Jadi ditemukan itu kita majority-nya itu memang digital stress-nya itu di level sedang Pak. Oke. Level sedang seperti yang Ibu Ros tadi sebutkan gitu ya. Karena mungkin stresnya sedang-sedang saja sehingga variabel moderatornya itu nggak terlalu memadai gitu tadi disebutnya ya. Iya betul Pak Made. Oke. Baik, terima kasih Mas Andra. Nah, saya kembali. Ada yang raise hand lagi nggak? Halo? Harusnya semakin malam semakin panas ini situasinya nih ya. Oke. Kalau tidak ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Luciana. Mbak Luciana ada kok di sini ya. Tuh Mbak Luciana tuh ya. Ini Mas Andra kembali nih. Wah, ini Mbak Luciana, Mas Andra. Bagaimana perhitungan ini teknis pertanyaannya ya. Ini barangkali pertanyaan yang sangat teknis bisa menjadi gambaran Mbak Luciana nanti. Perhitungan biaya ketika melakukan proses pengambilan data. Ada biayanya nggak? Seperti tadi itu ada bonus mobil atau motor atau rumah gitu ya yang mengisi data itu ya. Dan bagaimana proses penyebaran G-form untuk pengambilan data? Ya, jadi barangkali proses pengambilan datanya nanti diceritakan kepada kita ya. Dan bagaimana Mas Andra itu memastikan Bapak data yang dikumpulkan itu dipercaya akurasinya? Nah, dipercaya akurasinya karena cuma disebar gitu aja Mbak Luciana ya. Monggo Mas Andra. Terima kasih Pak Mas Andra. Baik, terima kasih banyak Mbak Luciana. Oke, ini saya coba flashback sedikit ke belakang dulu ya Mbak Luciana ya, karena ini udah beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi mungkin saya coba bahas satu-satu dulu untuk yang tadi pengambilan data ya gitu. Jadi karena pengambilan data di penelitian saya ini kita menggunakan metode samplingnya itu non-probability sampling gitu ya. Jadi ketersediaan partisipan yang ada di tempat kerja saya gitu ya. Itu yang kita secara sadar nih kita melakukannya itu adalah non-probability sampling seperti itu. Jadi kemudian bagaimana sih cara membagikan ininya ya gitu ya. Membagikan G-form-nya gitu ya. Kebetulan waktu itu saya tidak menggunakan blast email gitu ya Mbak Luciana ya gitu. Jadi memang saya waktu itu lebih
approaching one by one juga ya, seperti itu. Jadi kita approaching one by one dan kemudian di-share di WA group gitu ya. Kemudian baru mereka mengisi seperti itu gitu. Dan ada reward nggak sih gitu ya. Jadi kebetulan waktu itu memang ada reward sih ya Mbak ya yang kita berikan gitu ya. Karena memang secara sadar pun juga menurut saya data penelitian itu juga kaya sekali gitu ya, untuk menunjang tidak hanya ya kesuksesan di tesis kita sendiri gitu ya, tetapi kita juga menghargai waktu dari partisipan gitu ya. Apalagi saya sendiri juga sadar nih, untuk penelitian saya ini kebetulan alat ukurnya eh, cukup challenging gitu ya, dalam artian item-item penelitiannya, item-item kuesionernya itu cukup banyak gitu. Tadi kalau misalkan di slide-nya saya gitu ya, kayak tadi readiness to change itu sendiri itu sudah 25 item gitu ya. Kemudian digital stress itu karena konstruk baru, itu alat ukurnya itu adalah 50 butir pertanyaan gitu ya. Itu udah 75 sendiri gitu ya. Belum lagi organizational trust dan juga SciCap gitu. Itu totalnya 99 item waktu itu gitu. Jadi menurut saya adalah saya ya perlu memberikan reward ya untuk teman-teman karena mereka sudah mau meluangkan waktu mereka segala macamnya gitu ya. Kemudian gimana sih apakah data yang mereka isi itu udah sesuai atau belum gitu ya. Nah, memang dalam proses analisis datanya kita melakukan invalid data assessment sih Mbak gitu ya. Jadi kemarin itu kita awalnya dapat sekitar 224, tapi setelah kita cek invalid data assessment menggunakan SPSS juga gitu ya. Akhirnya data yang benar-benar bersih yang bisa kita pakai itu adalah 199 gitu ya. Tuh, jadi memang dalam penelitian itu balik lagi gitu ya. Kita kan tidak bisa mengkontrol waktu Google Form itu mereka isi, mereka kondisinya seperti apa, kemudian mereka mengisinya seperti apa gitu ya. Tapi dengan menggunakan metode statistik dan ya SPSS gitu ya, kita bisa membantu sekali nih gitu ya. Oh, ini data yang benar-benar bersih yang bisa kita gunakan itu berapa gitu. Mungkin lebih kurang seperti itu ya Mbak Luciana ya gitu dari saya. Oke, baik Mas Andra, aku mau nanya sedikit lagi. Tadi Boleh, kan Mas boleh, boleh. Andra, mengatakan bahwa approaching one by one. Padahal kalau kita lihat partisipannya Mas Andra itu 200-an sekian gitu ya. Apakah itu seperti metode kualitatif yang Mas Andra lakukan di awal dulu untuk pendekatan satu persatu dengan si calon partisipannya ini, baru setelah itu kuantitatifnya maju dengan kasih G-form. Jadinya apakah itu jadi seperti mix method atau karena kalau melihat dari tadi presentasinya Mas Andra kan, kuantitatif sebenarnya gitu kan. Tapi waktu aku barusan dengar Mas Andra mengatakan bahwa approaching one by one, eee, jadi kepikiran gitu iya. Ya. Iya, apakah itu kualitatif di awal gitu karena, eee, perlu pendekatan dulu supaya data yang dikumpulkan itu menjadi akurasinya tinggi gitu, dengan memberikan reward dan juga udah approach duluan. Jadi waktu mereka mengisi G-form lebih sungguh-sungguh, itu gimana Mas Andra penjelasannya? Terima kasih, Mas. Oke, thank you Mbak Lucia. Mungkin approaching-nya itu bukan jadi mungkin lebih saya menyampaikan, oh Mbak Lucia ini saya lagi melakukan tesis gitu ya. Jadi kalau boleh minta waktunya ya untuk melakukan mengisi kuesionernya saya seperti itu. Lebih seperti itu aja sih Mbak gitu. Jadi saya tidak menunggu dan meng-cross check gitu ya, dia bakal mengisi atau tidak itu enggak sih gitu. Tapi itu adalah salah satu metode aja sih gitu. Karena memang secara ininya kita tetap saya tidak memblast email gitu ya, tapi memang kita men-share di WA group gitu ya. Oh ini mohon bantunya untuk di-share ya gitu. Kemudian kita juga snowball juga gitu ya. Misalkan saya share ke Mbak Luciana mungkin boleh di-share juga ke teman-teman di timnya ya. Mungkin ada yang berkenan untuk mengambil. Lebih kurang seperti itu sih Mbak Luciana. Teknik supaya orang bisa ngisi kuesioner persuasif ya. Dengan kira-kira lakukan ya. Iya Pak. Oke. Bapak. Baik. Ibu Ros ada yang mau ditambahkan Bu terkait dengan proses pengambilan data Bu? Barangkali bisa berikan arahan. Ini masalah paling berat dalam tesis itu ya. Ambil data. Gitu. Karena di mana-mana kalau ngambil data, hal yang memang perlu diperhatikan adalah
kesadaran untuk membantu penelitian di Iya, betul, Bu. sebagian besar masyarakat kita itu rendah. Jadi makanya tadi ada rewardnya nggak, ada ininya nggak gitu loh. Itu pasti ada, gitu. Pasti ada gitu ya. Cuman yang belakangan ini saya khawatirkan gitu ya, saya khawatirkan itu seringkali pengambilan data hanya melalui medsos gitu. Nah ini nggak jelas nih, nggak jelas konteksnya. Oke, yang diteliti karyawan, tapi nggak tahu dari mana karyawan itu. Perusahaannya apa, bidang kerjanya apa, apakah cocok diteliti. Nah itu yang saya khawatirkan. Jadi memang saya lebih suka kalau misalnya Anda membuat tesis, ngumpulin data, itu jelas tuh. Tempat pengambilan datanya jelas. Di perusahaan mana. Siapa yang mau diambil datanya. Gitu. Itu harus jelas dulu. Kita memang saat ini sangat sulit melakukan yang kita sebut dengan random sampling, yang seringkali juga disalahartikan. Karena bilangnya random, pengertian random sekarang tuh kan random beneran gitu ya. Ngacak bener-bener, acak-acakan gitu jadinya gitu. Padahal kan intinya justru kalau mau penelitian mau digeneralisasikan harus random. Tapi random itu penuh dengan perhitungan gitu. Nah itu tidak terjadi saat ini. Sehingga ada penelitian yang ketika ditanya, terus meaningnya penelitian ini apa ya? Hasilnya itu apa? Meaning dari hasilnya. Buat siapa? Nggak tahu. Karena sampelnya sangat heterogen. Berasal dari manapun karena tadi itu cuman kirimin di blast gitu ke semua orang, entah siapa mereka. Nah ini mudah-mudahan yang lagi mau ngambil data jangan sampai melakukan hal tersebut. Jelas gitu, Anda harus jelas ngambil datanya tuh di perusahaan ABC yang bergerak di bidang perbankan, udah gitu loh. Atau mau bandingkan antara yang manufacturing sama yang jasa, silakan, tapi jelas perusahaannya. Kalau saya benar-benar pesen banget tuh gitu ya. Jadi kalau nanti ujian, kemudian saya tanya gitu, wah ngambil datanya benar-benar hanya lewat medsos, sudah deh. Saya silang aja deh gitu, saya nyerah deh. Saya nggak bisa percaya hasil penelitiannya gitu ya, karena datanya benar-benar diambil pada sembarang orang yang barangkali gitu dia convenient, cocok buat ininya karakteristiknya secara umum. Tapi konteksnya tidak gitu. Konteks penelitiannya tidak terisi. Nah, itu aja Pak Made pesan. Baik. Mudah-mudahan bisa diingat oleh seluruhnya. Terima kasih Bu Ros. Jadi ingat teman-teman, boleh menggunakan metode acak, sampling acak, tetapi jangan acak-acakan gitu ya Bu ya. Ya, itu pesannya Bu Ros, ingat tadi itu teman-teman. Baik, tampaknya waktu kita sudah habis ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mohon maaf sekali teman-teman, ini kita masih ada forum diskusi 13-12 lagi rasanya kok, nanti boleh bertanya banyak nanti di situ ya. Ini waktu kita terbatas. Nah, teman-teman, dari perbincangan kita tadi, saya menarik 3 kesimpulan yang menurut hemat saya ya, yang sesuai dengan pembicaraan dan diskusi kita hari ini. Yang pertama tuh memang benar bahwa stres digital itu memang berperan secara signifikan terhadap kesiapan untuk berubah. Tetapi perannya dia ini adalah peran yang negatif gitu ya. Jadi semakin tinggi stres digitalnya, maka orang semakin tidak siap untuk berubah. Itu adalah kesimpulan yang saya dapatkan pertama. Yang kedua adalah ternyata variabel moderatornya, kepercayaan organisasi dan modal psikologis itu memang menunjukkan korelasi, tapi tidak memadai. Ya istilahnya tadi Mas Andra itu telah tidak cukup, belum cukup adequate gitu ya, adequate untuk sebagai moderator gitu ya. Dan ditambahkan oleh kesimpulan secara praktis bahwa ketika kita meminta orang siap untuk berubah ya tentu saja itu akan lebih cepat ketika itu dilakukan top down ya. Top down ya tentu saja adalah dari manajemen, dari atasan, itu yang tadi Ibu Cepaka dan Bu Ros ungkapkan, maka perubahan itu akan cepat terjadi. Tapi jangan lupa perlu kita buat change agent, jadi agen-agen perubahan tidak
sendiri untuk melakukan perubahan karena nanti akan terpental dengan perubahan sendiri. Jadi perlu buat agen-agen perubahan yang secara regional tadi Bu Cempaka sebutkan ya, untuk membantu kita berkolaborasi mengadakan perubahan-perubahan sehingga orang itu siap untuk melakukan perubahan. Dan tentu saja jangan lupa konsekuensinya, artinya ganjaran. Kalau misalnya melakukan perubahan, kira-kira apa nanti yang diperoleh? Itu menjadi poin penting teman-teman untuk kita lakukan dalam proses satu perubahan organisasi. Nah, itu kira-kira yang bisa saya simpulkan 3 hal itu, dan berikutnya adalah simbolis penyerahan sertifikat kepada narasumber kita yang luar biasa beken dan luar biasa sangat menarik. Kita kasih applause dulu teman-teman semua pada narasumber kita ya. Terima kasih sekali lagi Bu Rostiana, Bu Cempaka, dan Mas Andra yang sudah luar biasa menyampaikan ide-ide dan insight-nya kepada kita semua. Dan tentu saja penelitian Mas Andra ini tampaknya banyak insight-insight yang kita dapatkan ya. Kalau nggak ada di variabel moderator, 2 variabel itu apalagi gitu kan ya. Itu yang barangkali perlu dipikirkan. Silakan Sis Satinah nyampe pada narasumber kita. Nah, ini sertifikat untuk Bu Rostiana. Bu Ise boleh memberikan kepada Bu Rostiana dalam forum diskusi ilmiah ini peran stres digital dan kesiapan untuk berubah. Silakan Bu Ise. Baik, terima kasih Pak Made. Saya akan sampaikan tanda terima kasih APIO pada Ibu Rostiana atas partisipasinya dalam acara FDI pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bu atas banyak pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Isya, sertifikatnya disimpan buat kenang-kenangan. Oke, baik Bu Kali Isya. aja bisa dicairkan gitu. Bisa Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Isya dan Ibu Rostiana. Yang berikutnya sertifikat ini diberikan kepada Mbak Cempaka. Silakan Pak Tommy. Ini Mbak Cempaka sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ilmiah dengan tema stres digital dan kesiapan untuk berubah. Silakan Pak Tommy mewakili Untar, Pak. Baik, terima kasih ya Pak Made. Ibu Cempaka Syahbudin, MPhil psikolog. Mohon izin, saya mewakili dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, mewakili Ibu Tia, mengucapkan terima kasih pada Bu Cempaka selaku perwakilan APIO, juga kepada Bu Isya. Terima kasih Bu Isya sudah merekomendasikan Ibu Cempaka untuk diundang dalam acara forum diskusi ilmiah. Dan ini memang kita sudah berjalan udah hampir 3 semester ya Bu Isya ya, kerjasama Untar sama APIO. Dan ya biasanya kita adakan untuk ini memotivasi para mahasiswa. Iya Pak Made. Jadi silakan diterima Bu Cempaka. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Tommy, Bu Isya, Bu Rostiana, Mas Andra, juga Pak Made. Thank you. Terima kasih atas undangannya. Iya, Baik. sama-sama Bu Cempaka. Terima kasih. Ini Terima kasih. Pak Tommy dan APIO sudah menerapkan strategi kolaborasi untuk mengadakan perubahan ya. Perubahan supaya cepat tesisnya mahasiswa selesai gitu. Oke, terima kasih Pak Tommy dan Bu Cempaka. Dan sertifikat berikutnya silakan Sis Satinah diberikan kepada Mas Andra Septian sebagai narasumber forum diskusi ilmiah stres digital dan kesiapan untuk berubah. Mohon izin Bu Isya untuk sampaikan kepada Mas Andra, Bu. Baik, makasih Pak Made. Berikut sedikit kenang-kenangan dari kami untuk Mas Andra, dan terima kasih atas sharingnya yang menarik ya terkait penelitian yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak.
Oke, terima kasih banyak Bu Isya, terima kasih juga Pak Tommy, Bu Ros, Bu Cempaka, dan Pak Made atas waktu dan kesempatannya, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya terima untuk sertifikatnya. Baik, sama dengan Bu Ros tadi bisa dicairkan nanti Mas Andra ya. Oke, terima kasih Sis Sartina ya sudah menayangkan, dan sesi kita yang terakhir ini harus sih banyak yang buka kamera ya. Oke, adalah sesi dokumentasi berfotoria, nanti akan dilakukan oleh Sis Sartina atau Bro Sani. Silakan Sis, Bro. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mohon dibuka kameranya untuk kita dokumentasi kegiatan malam hari ini. Ya, silahkan, ada 2 slide. Saya akan mulai dari slide pertama. Siap senyum manis semua. 1, 2, 3. Sudah untuk slide pertama, sudah. Saya akan ke slide kedua. Mohon jangan ditutup dulu kameranya supaya nggak geser-geser. Siap, senyum manis. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Sis Sartina, ya sekali lagi Bu Rostiana, terima kasih banyak sebagai narasumber, Bu Cempaka dan Mas Andra, Bu Elis dan Pak Tommy juga terima kasih banyak. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita pada malam ini, dan ini adalah forum diskusi yang baru pertama kali 2024 kita ikuti forum diskusi berikutnya yang setiap minggu akan diadakan. Terima kasih, salam sehat semua. Salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, izin Liz. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Bu Isya.